Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi USM. Saya coba yel-yelnya ya. Tadi sudah belajar kan? Kentongan. Kurang keras. Kita coba sekali lagi pagi hari ini. Kentongan. Nah, kenapa saya membawa kentongan? Tadi barusan juga ada sebagian yang sudah memukul kentongan, tapi dengan tidak berirama. Simbol-simbol kentongan itu ada beberapa. Ada yang 2 kali ketukan, ada yang 3 kali ketukan, atau ada yang 4 kali ketukan. Itulah salah satu simbol yang menunjukkan ada beberapa kejadian di beberapa daerah dulu ya. Kalau mungkin generasi milenial agak asing dengan kentongan, di era saya kecil masih ada kentongan seperti itu. Kalau di Jawa Tengah, alarmnya ini menggunakan kentongan, pasti bunyinya bermacam-macam. Betul ya Pak Gub ya? Ada yang bencana alam, ada yang kebakaran, atau mungkin keadaan darurat. Itulah mengapa Jawa Tengah memiliki julukan supermarket bencana. Bukan mencemooh, bukan mengintimidasi, tapi ini adalah cambuk bagi masyarakat Jawa Tengah untuk terus bersiap mengantisipasi bencana yang ada di Jawa Tengah. Untuk itu, selain untuk mengurangi dampak dari bencana Jawa Tengah, salah satunya adalah mitigasi bencana. Apa mitigasi bencana? Adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak dari keadaan bencana alam, baik dari sarana prasarana maupun korban yang ada. Untuk itulah Radio Republik Indonesia hadir sebagai radio tanggap bencana. Salah satu programnya adalah kentongan masyarakat tanggap bencana. Dan juga audiens yang ada di sini di Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang sudah ada 6 narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh audiens yang ada di sini maupun yang ada di rumah mendengarkan melalui Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Semarang dan Pro 3 Jaringan Nasional. Dan juga tak lupa bagi Anda yang mendengarkan melalui channel YouTube RRI Semarang. Kita akan sambut ke-6 narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Satu persatu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ya. Yang pertama, Kepala Stasiun Klimatologi Semarang, Insinyur Tuban Wioso MSI. Silahkan. Selamat pagi Pak Tuban. Silahkan. Nah, selanjutnya kita akan sambut juga yang tak kalah penting ya dalam memberikan mitigasi bencana kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua ada staf ahli bidang keterpaduan Kementerian PUPR Republik Indonesia, Insinyur Ahmad Ghani Ghazali. Bukan hanya memberikan bantuan, ia juga mengedukasi mengenai bangunan tahan gempa di beberapa daerah. Selamat pagi Pak Ahmad Ghani. Silahkan. Selanjutnya, Dewan Pengawas LPP Radio Republik Indonesia, Dr. Anda Dwi Hernuningsih. Sebagai lembaga penyiaran publik tak pernah lelah, terus hadir memberikan edukasi dan informasi dari mitigasi bencana hingga recovery pasca bencana. Silahkan. Selanjutnya, Deputi Bidang Operasi, Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas Republik Indonesia, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Seorang pekerja keras yang tak lelah memberikan pelayanan kepada masyarakat saat musibah menghampiri. Bisa kita ingat beberapa kali kejadian yang ada di Indonesia. Pak Nugroho ini selalu hadir. Selamat pagi, kabar baik Pak Nugroho. Terakhir, yang kita nantikan sejak tadi, Gubernur Jawa Tengah, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Salah satu gubernur yang terus mengajak adik-adik siswa-siswi di Jawa Tengah untuk tanggap bencana dan mengecek langsung sarana prasarana di daerah rawan bencana. Ya.
sudah lengkap. Ini narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita larut dalam perbincangan terkait dengan mitigasi bencana, kita sambut terlebih dahulu agar lebih meriah salah satu PSM yang sempat mendapat gold medali di tahun 2019 ini, PSM Sabta Gita Jaya, Universitas Semarang. Universitas Semarang. Nah, kita langsung kupas tuntas ya pada kesempatan pagi hari ini masyarakat tanggap bencana. Saya langsung ke Pak Tuban terlebih dahulu ini Pak Tuban. Yang pertama secara umum, BMKG ini kan selalu menganalisa dan memperkirakan ya Pak Tuban ya. Kondisi saat ini terkait dengan cuaca dan sebagainya Pak Tuban, apakah ini masih puncak musim kemarau ataukah sudah masuk musim hujan Pak Tuban? Karena semalam ini sudah gerimis-gerimis cantik di kota Semarang. Terima kasih. Saat ini memang masih pada kondisi puncak musim kemarau dan kemarau tahun ini lebih kering dari rata-ratanya. Di samping itu juga lebih panjang dari rata-ratanya, sehingga musim hujannya itu turun 1 sampai 3 dasarian. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi di Jawa Tengah ini umumnya musim hujannya nanti mundur 1 sampai 3 dasarian, dan awal musim hujan pertama sekitar bulan Oktober. Bulan Oktober ya. Dan paling banyak itu di bulan November. Dan sedikit yang di bulan Desember. Jadi kalau gerimis-gerimis kemarin dan tadi malam ini hanya tanda-tanda ya Pak Tuban ya? Iya, jadi dalam musim hujan itu tidak selalu tidak ada hujan sama sekali. Dalam musim kemarau tidak selalu sama sekali tidak ada hujan. Ada hujan tapi hanya lokal dan curah hujannya tidak deras gitu. Nah, informasi seperti ini kan sebenarnya memang dibutuhkan dari berbagai pihak Pak Tuban, dari BPBD, Basarnas juga, dan juga pihak-pihak terkait seperti masyarakat nelayan dan juga petani. Pola informasi yang digunakan BMKG untuk memberikan informasi semacam ini seperti apa Pak Tuban? Jadi ada berbagai macam cara, karena informasi BMKG itu ada jam 6 jam, 12 jam, harian, bulanan hingga musim. Kita
berbagai cara itu ke instansi terkait. Pada umumnya sudah punya grup medsos, kemudian ada YouTube, ada melalui surat juga, melalui bulletin juga, termasuk melalui mass media seperti dengan RRI seperti ini juga setiap hari kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tuban. Media sosial ini seperti yang disampaikan Gubernur kita Pak Ganjar, ini yang terus menggalakkan media sosial untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Saya langsung ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini kan Jawa Tengah supermarket bencana. Bukan saya yang menyebut Pak Ganjar ya. Pak Ganjar pernah menyebut sendiri. Betul ya Pak? Yang nyebut saya itu. Ya, oke, siap. Yang nyebut Pak Ganjar. Nah, terkait dengan manajemen penanganan bencana di Jawa Tengah dengan segitu banyaknya, istilahnya kita bisa dikepung bencana di Jawa Tengah ini bagaimana Pak Ganjar? Tapi ada yang kepingin jangan supermarket loh Pak. Kayaknya seperti apa? Laboratorium bencana. Saya bilang sak karepmu. Yang penting masyarakat harus tahu hari ini kita kekeringan, hari ini ada potensi gunung meletus, Merapi, hari ini ada potensi banjir. Sebentar lagi kalau terjadi hujan November Desember ya Pak biasanya. Terus kemudian kita bicara potensi tsunami, sesar ada di mana-mana. Maka sebenarnya mau supermarket bencana atau laboratorium bencana, kita itu berada di tempat yang berbahaya. Tapi Tuhan itu sebenarnya kasih kekayaan yang luar biasa karena kondisi alam kita yang seperti itu. Nah, tugas kita adalah harmoni. Bagaimana harmoni terhadap alam. Saya terima kasih acara hari ini tidak ada lagi orang menggunakan air dalam kemasan. Nggak tahu ya, di dalam kotaknya ada nggak itu ya? Kalau kita mengurangi air dalam kemasan, kita sudah mengurangi banyak plastik, karena plastik juga menjadi bencana berikutnya karena sampah yang terjadi. Maka hari ini kita coba dorong agar masyarakat aware, peduli, maka pendidikan menjadi penting Mbak. Program pengurangan risiko bencana melalui komunitas, sekolah-sekolah, perguruan tinggi menjadi penting dan kita bekerja sama lebih dari 20 perguruan tinggi. Kita kerjasamakan sehingga banyak cara yang dipakai. Pak Tuban tadi sampaikan, pada saat pertama BMKG memberikan informasi dulu ada WA gitu Pak ya, medsos. Terus saya ketemu dengan Bu Tiko Rita, Bu, kurang milenial. Coba Bu dibuatin YouTube dan sekarang YouTube-nya bagus banget. Saya hampir setiap hari dikasih. Maka kami bisa menyebarkan karena sebagian masyarakat kita juga berada di dunia lain. Betul. Ini dunia lainnya bukan hantu ini. Dunia lainnya adalah dunia medsos. Dan ketika kita masuk ruang itu, maka itu digigit oleh semuanya. Wow. Dan cara menyampaikannya, perhatian saudara-saudara, kita akan menghadapi kemarau, maka Anda harus menyiapkan air. Enggak. Hari ini sudah aktornya dari Pak Tuban ini udah cantik-cantik mengatakan, Bapak Ibu, kalau hari ini ada potensi cuaca seperti ini, itu artinya akan terjadi ini. Maka kemudian kita mesti menyiapkan ini, silakan hubungi ABCD. Maka ada guidance yang diberikan kepada masyarakat sehingga bicara bencana ini bicara sesuatu yang bisa kok kita melakukan dengan metode yang benar. Mbak, saya mau ceritakan aja. Setelah kami kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi juga, kita membuat desa tangguh bencana. Kemarin dari BNPB juga ada Destana. Apa namanya itu? Desa tangguh bencana. Yang jalan di selatan itu apa namanya kemarin? Ekspedisi. Nah, ekspedisi setelah Destana itu potensi tsunami, karena ada potensi tsunami yang gede. Nah, ini menarik ini Pak. Ketika seorang pakar mengatakan ada potensi tsunami besar di wilayah selatan, dimarahi Pak. Pakarnya kasihan dilaporin polisi. Maka saya bilang sama pakarnya, tugas Anda Pak meneliti aja, selebihnya kasih ke kami. Kasih ke BMKG, BNPB atau SAR atau gubernur. Biar kami yang menyatakan. Begitu seperti itu kondisinya, wah ini bikin resah, dilaporin polisi Pak, ini kasihan juga pakarnya gitu. Padahal begitu terjadi, nah ketahuan kan. Ingat nggak waktu di Sulawesi Tengah, di Palu? Betul. Itu Pak Katili almarhum sudah menyampaikan, tahun 2000-an akan terjadi gempa dahsyat. Semua orang bohong, Pak Katili bohong, profesor kok bohong gitu. Ternyata tahun 2000-an itu terjadi 2018. 18 tahun sebuah hitungan itu cukup presisi ya Pak Tuban ya.
18 tahun dalam sebuah perhitungan cukup presisi. Maka itu yang kemudian kita coba edukasi kepada masyarakat agar kita peduli untuk siap-siap menghadapi situasi bencana ini. Prolognya begitu, Mbak. Nah, tadi Pak Ganjar juga menjelaskan beberapa metode begitu ya Pak. Ada juga yang saya dengar ini salah satu metode ilmu titen, salah satu kearifan lokal. Ini juga diperkenalkan Pak Ganjar hingga ke Belanda. Masa yang ada di sini kalah Pak? Bisa diceritakan Pak Ganjar, ilmu titen ini kenapa bisa terbang ke Belanda? Waktu ada undangan dari Belanda saya kaget. Waktu itu pada saat akan penyusunan Sendai protokol, saya mendapat undangan juga di Tokyo, di Jepang, di Sendai. Tapi saya nggak datang. Ini serius apa enggak? Akhirnya saya menyesal karena waktu itu Pak JK berangkat dengan delegasi dan saya tidak ikut. Ternyata protokolnya bagus dalam menangani bencana. Saya kira gedung ini bagus tapi tidak ramah pada penyandang disabilitas. Maaf Pak, segera diperbaiki agar orang bisa naik. Penyandang disabilitas harus kita perhatikan. Setelah Sendai protokol, kemudian ada acara di Rotterdam, judulnya Resilient Cities. Kok tidak Resilient Province gitu lah, atau Resilient State. Yang diundang itu wali kota, kalau nggak salah waktu itu dari Caracas, dari San Francisco, dari beberapa kota yang juga ada di Belanda. Gubernurnya cuma saya. Lalu saya penasaran Bu, saya tanya, loh kok saya gubernur diundang gitu? Ternyata dia mengikuti apa yang saya kerjakan dalam proses kebencanaan. Maka saya diminta untuk merepresentasikan seluruh kota-kota. Ternyata kota Semarang dari sisi coastal area, kota Jakarta, San Francisco, Caracas, ini punya ciri yang sama. Land subsidence, penurunan muka bumi, rob. Maka kalau yang ada di Kaligawe itu orang marah-marah, Pak ini rob terus. Ya memang itu sunatullah. Jadi terimalah rob ini dengan baik-baik. Gak usah marah. Sekarang kan gak ada rob ini kemarau. Tapi saya mau ingatkan, jangan ambil air tanah ya. Ngeyel loh. Jangan bangun rumah tanpa IMP ya, izin ke wali kota. Ngeyel loh. Maka tekanan di atas tinggi, pengambil air tanahnya tinggi, terus kemudian bakonya dipotongin, maka kita terima saja. Itu bencana, Mbak. Maka di Rotterdam saya sampaikan, apa yang menarik dari penanganan yang Bapak lakukan di Jawa Tengah? Simpel, kami punya ilmu titen, itu ilmu nenek moyang kami. Tadi Mbak dipakai kentongan itu, Rojopati, ono maling ya toh, omah kobong. Itu sebenarnya early warning system zaman dulu yang kita luar biasa. Kalau sekarang early warning systemnya Bu Kepala BMKG itu ya luar biasa, landslide ya. Itu sudah diproduksi sampai di Cina, Uzbekistan pakai, Myanmar pakai, Indonesia nggak pakai. Padahal buatan kita sendiri. Akhirnya kita beli, kita pakai, kita pasangi di banyak tempat karena produksi kita sendiri. Nah, di sana saya ceritakan, nanti ngekek-ngekek, Pak. Ngekek-ngekek, guyu-guyu wetenge atos itu. Karena saya ceritakan gini, ada kami itu ciri-ciri alamnya dulu saya kira para mahasiswa hadirin yang hadir waktu sekolah kan dikasih tahu ya. Ciri-ciri gunung jeblok apa? Niku Pak, kewane do mudhun. Iya. Gitu ya. Napa hawane panas gitu. Tapi hawa panas kemarin Pilpres ya panas itu Pak. Panas banget kemarin. Pilek ya panas gitu. Tapi kira gunung jeblok ternyata enggak. Nah, apalagi kemudian kalau Anda jalan ke hutan tiba-tiba ada rekahannya mengeluarkan air dan butek keruh. Maka ini ciri-ciri ada gempa. Kalau bangun tidur kamu nggak bisa buka rumah, jendela nggak bisa dibuka, pintu nggak bisa dibuka, ini ada lindu gempa. Maka itu ukuran, tapi rumahnya dulu kan kayu. Iya. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena engselnya miring, ya, kusainya miring. Gitu. Sekarang nggak, rumahnya beton, langsung ambruk. Maka pada saat kami datang ke NTB di Lombok waktu itu menarik. Pak Nuk, itu yang di NTB, yang rumah beton hancur. Tapi yang rumah adat itu nggak ada yang hancur, ya miring-miring dikit itu. Kearifan lokal kita sudah ada. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah kayak di Jogja, wedhus gembel. Ya Pak ya. Saya waktu dengan Mbah Marijan, saya akrab dengan Mbah Marijan. Hampir setiap minggu, malam minggu dulu tidur di rumahnya Mbah Marijan. Maka saya sampaikan, Mbah, wedhus gembel, Mbah, wah wedhus gembel. Dimarahi semua. Jangan, ora ilok. Ora ilok adalah etika yang dikembangkan agar kita harmoni dengan alam. Apa yang terjadi kemudian?
Wedhus gembel itu adalah peringatan secara kearifan lokal aja desa sebut, agar orang aware. Tapi ada yang menarik di Pemalang. Di Pemalang itu kalau ada gempa pergeseran tanah itu bisa dihentikan dengan alu. Tahu alu, Mbak? Alu itu Untuk padi. oh iya, untuk padi itu loh alu. Itu harus ditancapkan di 4 titik di mana terjadi rekahan. Dan syaratnya alunya itu harus alu janda, Bu. Alu janda, punyanya janda. Nah ini pengalaman. Waktu di Rotterdam, saya ditanya itu satu saja yang tidak bisa saya jelaskan, cuma itu aja. Tapi ini kearifan lokal. Jadi buku itu saya tulis ilmu Titen. Nah saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Sehingga di dalam buku itu saya tidak bisa menerjemahkan ilmu Titen dalam bahasa Inggris itu apa coba? Titan knowledge. Apa ya? Titan science. Apa ya? Ilmu Titen itu apa? Akhirnya saya tulis di Sister Management, anak judulnya ilmu Titen. Sehingga audiens tanya, what's the meaning of ilmu Titen? Mboh aku ya gitu. Terus kemudian saya jelaskan gitu, baru satu-satu dia kepinggel-pinggel wetenge atas itu loh. Jadi artinya yang dia suka adalah, oh ternyata leluhurmu sudah punya early warning system yang canggih dengan kondisi seadanya. Gitu Mbak. Mau bukunya nggak? Boleh Pak. Udah habis. Ya, terlambat saya. Baik, dari Pak Gubernur ini tadi juga sudah menyinggung ya Pak ya, bangunan-bangunan yang sesuai dengan kebencanaan. Saya beralih ke Pak Ahmad Ghani. Pak Ahmad Ghani, tadi disinggung kalau di Palu ini rumah yang beton ini tiba-tiba ambruk begitu kena bencana, tetapi yang Lombok ya Pak ya, yang Lombok juga, Lombok Palu langsung habis. Nah, apakah dari PUPR ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembangunan perumahan khususnya ya untuk anti kebencanaan baik dari banjir, gempa maupun longsor ini Pak Ahmad Ghani, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kami dari PUPR ini juga membuat beberapa standar terkait dengan rumah dan ini sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat di bawah ini yang tidak tersentuh dengan area-area publikasi. Nah, di kami memang mengusulkan ada satu bentuk bangunan yang sudah teruji baik di Aceh, di NTB maupun di Palu, yaitu yang kita sebut dengan RISA. RISA itu hasil produk penelitian dari PUPR. Sebenarnya kalau secara umum itu kurang lebih ada sekitar 16 jenis rumah yang memang secara teoritis maupun praktis tahan terhadap gempa. Nah ini mungkin memang harus bersama-sama dengan RRI, bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan ini. Terkait dengan rumah tahan gempa, sebenarnya rumah itu ada 2 jenis. Tiga jenis ya. Satu tidak tahan gempa, yang kedua ramah gempa, yang ketiga tahan gempa. Nah, yang tadi disebutkan oleh Mbak tadi bahwa rumah yang di NTB itu langsung ambruk, yang beton itu tidak tahan gempa. Karena memang dibuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang memang sudah kita keluarkan. Kemudian rumah ramah gempa. Ramah gempa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Ada rumah-rumah adat yang enggak apa-apa. Betul. Dia goyang-goyang saja. Dia ramah terhadap gempa. Tapi yang terakhir adalah rumah tahan gempa. Inilah yang kita lakukan penelitian terhadap rumah tahan gempa. Tadi sudah saya sampaikan ada kurang lebih sekitar 16 jenis rumah yang bisa kita produksi, yang sudah ada di Indonesia, yang bisa dipakai oleh masyarakat supaya rumah-rumah mereka itu tahan gempa. Tapi mesti diingat bahwa bencana itu bukan hanya gempa ya Pak Gub ya. Betul. Bencana ini macam-macam Bu. Dan terjadi dari mulai Papua sampai ke Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia itu berada pada ring of fire, di mana bencana ini pasti terjadi, entah kapan tapi pasti terjadi. Mulai dari bencana gempa, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, macam-macam. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Gubernur banjir rob di Semarang, di kota Semarang. Nah kami juga ada satu program membuat jalan tol Pak di Semarang ini yang juga sebagai tanggul untuk mengurangi pengaruh dari Padaro.
Mungkin itu Baik, saja. Pak Ahmad Ghani, kalau tadi Pak Gup ini juga menceritakan ilmu titen yang ada di Jawa Tengah begitu ya. Saya pernah mendengar juga ada ilmu titen yang ada di Kupang begitu Pak Ahmad Ghani. Ketika suatu rumah bangunan ini berdiri di atas karang, ini bisa dikatakan ramah oleh gempa. Betulkah Pak Ahmad Ghani? Betul, rata-rata rumah-rumah yang tradisional itu ramah gempa karena dibangun berdasarkan ilmu dari nenek moyang. Gitu. Jadi bagaimana bentuk susuk, bagaimana bentuk pasak, bagaimana itu berdasarkan dari ilmu turun temurun disampaikan kepada masyarakat. Nah, banyak rumah-rumah adat itu dibangun dari kayu. Dari kayu. Ya? Dari kayu, tidak dari beton. Nah, inilah yang kenapa rumah-rumah adat dari mulai Banda Aceh maupun sampai ke Papua menggunakan kayu. Tapi kan kayu sudah mahal dan sudah jarang dan hutan-hutan kita sudah gundul. Betul. Mau bangun rumah kayu dimanapun ya source-nya pasti atau sumbernya pasti dari Kalimantan atau dari Sulawesi atau dari Papua. Jadi memang itu dikurangi dari kita menuju ke rumah beton karena memang dengan menggunakan beton itu produksi bisa dilakukan dengan industri. Gitu. Oke, baik. Satu lagi Pak Ahmad Ghani, menelisik kejadian di Palu dan juga Lombok. Sebenarnya kewenangan ketika sarana prasarana dan infrastruktur ketika terjadi bencana ini pembagiannya antara pusat dan daerah seperti apa Pak Ahmad Ghani? Ini menarik bahwa sebetulnya kejadian bencana itu atau kami persiapan untuk bencana itu ada tiga tahap, Pak. Yang pertama adalah siaga bencana. Siaga bencana itu kami harus memberikan edukasi kepada masyarakat maupun standar-standar spesifikasi yang sesuai dengan aturan sehingga tahan terhadap bencana. Yang kedua pada saat darurat. Pada saat kondisi darurat itu kita atau tanggap darurat itu kita melakukan apapun asal masyarakat itu mendapat fasilitas dasar, contohnya seperti air bersih. Itu kita segera sebarkan air bersih. Kemudian juga tangki atau toilet umum buat Toilet sanitasi. umum. Kemudian dia bantuan-bantuan dari masyarakat. Yang ketiga terhadap rehab rekon. Pada saat 1 dan 2, satu kita melakukan itu, yang kedua semua harus turun. Yang ketiga pada saat mulai rehab rekon baru di situ kondisinya kan sudah normal, Mbak. Iya. Kalau kondisi sudah normal sudah ada kewajiban dan hak. Ini mungkin yang untuk ini kewajiban dari pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau juga ini pemerintah pusat. Coba sebagai contoh misalkan ada jalan nasional yang putus. Betul. Itu otomatis pusat turun. Pusat ya? Iya. Tapi juga ada pada saat kondisi darurat itu kan kita juga harus menyalurkan logistik. Jadi katakan ini jalan desa, kewenangan siapa? Nggak tahu, embuh ya Pak ya. Pusat harus turun untuk membuat jalur logistik. Jadi pada saat kondisi darurat semua harus turun. Nah pada saat rehab rekon baru dilihat. Oh ini jalan provinsi, monggo jalan provinsi. Ini jalan kabupaten kota, monggo kota. Ini jalan nasional, jalan nasional. Nah, itu pembagian kewenangannya, Mbak. Mungkin Baik, terima kasih Pak Ahmad Ghani. Dari sarana prasarana sudah, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah, BMKG sudah. Ini yang selalu bekerja keras ketika ada bencana 24 jam selalu on begitu dari Basarnas, Pak Nugroho. Kewenangan SDM ini Pak Nugroho, 24 jam peningkatan SDM-nya, kekuatannya dalam peningkatan kekuatan pencarian Pak, pola peningkatannya dan juga pertolongan ini yang terus ditingkatkan seperti apa Pak Nugroho? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang sesuai dengan undang-undang, tugas kami itu sebetulnya mengevakuasi korban jiwa, ya. Mengevakuasi korban jiwa pada kecelakaan pelayaran, udara maupun transportasi yang lainnya, maupun dalam keadaan-keadaan khusus. Ya. Tetapi dalam kebencanaan kita juga ada tugasnya di situ, keterlibatan kita dalam tanggap daruratnya saja. Betul. Kalau dari mitigasi sampai dengan rehabilitasi itu adalah BNPB, ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu tugasnya. Pada saat terjadi bencana kita ikut membantu BNPB dalam rangka untuk evakuasi korban jiwa. Jadi memang saat ini Basarnas memiliki personil seluruh Indonesia lebih kurang 3.316 personil. Ya, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian mereka di masing-masing kantor SAR maupun di pusat melaksanakan siaga 24 jam. Jadi kita bagi setiap hari
kita melaksanakan siaga 24 jam. Sehingga apabila ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita siap ya, untuk segera berangkat. Kita punya respon time, dalam hal ini respon time kita adalah 30 menit ya. 30 menit kita harus sudah bergerak ya. Oleh sebab itu ya mereka harus dilatihkan untuk bisa melaksanakan tugas itu dengan baik sesuai dengan respon time. Tentu harus latihan kita laksanakan di sela-sela waktu kalau dia tidak ada operasi. Jadi kita melaksanakan latihan terus-menerus, baik itu personil yang ada di pusat maupun personil yang ada di daerah-daerah. Demikian. Baik, kalau untuk sarana prasarana ini Pak Nugroho, dari Basarnas sendiri ini kan pasti ketika evakuasi ada perahu karet, ada juga alat berat. Apakah sudah mencukupi atau mungkin seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau dilihat dari alat peralatan yang kita miliki, memang kita masih jauh ya. Tetapi ya kita sampai saat ini kita untuk angkutan udara kita sudah memiliki 8 unit helikopter ya. Kemudian kapal-kapal laut yang kita miliki sudah cukup banyak ya, baik itu yang 60, 40, 30 dan seterusnya. 60 kita mempunyai 2. Tahun ini kita juga membuat lagi yang 70, ada 2 lagi. Termasuk heli kita tahun ini juga akan datang lagi 2 lagi. Kita akan menambah terus ya, karena ya sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan ini banyak sekali. Seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur maupun dari BMKG bahwa kita ini masuk dalam ring of fire. Ya, khususnya kebencanaan. Kecelakaan kita juga banyak. Seperti kemarin di Selat Sunda, tsunami yang begitu cepat ya, begitu cepat menelan korban jiwa yang cukup besar. Itu kita perlu kecepatan. Kecepatannya apa? Ya menggunakan alat transportasi yang bagus, baik itu udara, darat maupun laut. Kita harus lengkapi. Tetapi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, sedikit demi sedikit untuk melengkapi alat peralatan kita maupun personil kita. Gitu Mbak. Baik, satu lagi Pak Nugroho, edukasi walaupun tidak terlibat langsung dengan mitigasi bencana begitu Pak Nugroho, edukasi kepada masyarakat ketika menghadapi bencana sebagai pertolongan pertama, apakah juga dilakukan bagi pramuka atau Karang Taruna atau di daerah-daerah sendiri Pak Nugroho? Terima kasih Mbak. Jadi di dalam Basarnas itu ada program namanya Pembinaan Potensi. Pembinaan potensi. Potensi kita siapa saja? Potensi kita itu TNI, Polri, Pemda, ASN, pramuka, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu setiap tahun dilaksanakan 2 kali, tiap-tiap kantor SAR. Ya. Itu jumlahnya memang tidak banyak, itu antara 50 sampai 70 orang setiap tahun. Tetapi kita melaksanakan itu tidak boleh misalkan dari Universitas Semarang semuanya 60 itu dari Universitas Semarang, tidak bisa, harus gabungan. Ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada ASN, ada pegawai Pemda dan lain sebagainya, pramuka dan lain sebagainya. Itu supaya kita semuanya tahu. Yang kedua, kita juga ada program namanya Sargo to School maupun Sargo to Campus. Nah, itu kita laksanakan juga di seluruh Indonesia. Dan kita selalu melaksanakan Sargo to School ini rutin, ya, rutin. Setiap tahun, tiap-tiap kantor SAR juga melaksanakan tugas itu. Demikian. Jadi bisa bersinergi begitu ya Pak Nugroho ya. Baik, saya sengaja taruh di terakhir ini ya, yang paling cantik dari seluruh narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Bu Nuning, RRI ini kan sebagai lembaga penyiaran yang harus memberikan andil dalam beredukasi kepada masyarakat, utamanya mitigasi bencana Bu Nuning. Apakah memang ini dilakukan terutama programnya kepada adik-adik generasi milenial ini apa saja Bu Nuning? Baik, sebelum menjawab pertanyaan saya ingin apresiasi dulu untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Semarang. Pak Andi, tepuk tangan untuk semuanya, untuk Universitas Semarang yang sudah menunjukkan komitmennya bagaimana berkontribusi pada program kemanusiaan ini. Terima kasih Pak Andi. Juga tentu saja Pak Ganjar yang luar biasa dengan seluruh jajaran pada semua narasumber. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik, sangat memberikan ruang inspirasi dan juga komitmen bersama bagaimana kita memberikan perhatian yang serius kepada
soal-soal kemanusiaan. Dan RRI sebagai media publik, lembaga penyiaran publik harus hadir, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kentongan adalah salah satu program yang memang didesain sebagai bentuk kehadiran RRI, kehadiran negara di tengah-tengah kepentingan masyarakat yang memang kita banyak belajar dari yang banyak bencana. Banyak masyarakat yang menjadi korban karena ketidaktahuan tentang bencana ini. Jadi misalnya di Palu, masyarakat kan membangun rumah yang di daerah Sigi yang kemudian tanahnya terbelah dan sebagainya. Karena mereka tidak tahu bahwa ternyata mereka tinggal di daerah yang sangat rawan bencana. Jadi tugas RRI tadi sudah banyak dibicarakan soal edukasi dan komunikasi. Pada saat bencana, biasanya satu hal yang menjadi problem terbesar adalah soal komunikasi. Dan kami di RRI sudah punya SOP, punya frekuensi khusus bagaimana kalau terjadi bencana, kemudian ketika semua mati, radio transistor biasanya yang masih pakai baterai itu juga banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi berbagai cara dilakukan RRI untuk terus hadir, terus datang pada saat pertama untuk media komunikasi, itu satu. Yang kedua tentu saja dari sisi konten. Nah, RRI itu kan media, maka banyak narasumber yang punya program. Misalnya setiap lembaga punya program, punya materi yang sangat menarik seperti tadi dari PU tadi ya Pak. Ini rumah-rumah yang tangguh bencana itu seperti apa. Nah, ini mungkin banyak yang tidak tahu. Lalu juga sebenarnya tugas RRI adalah membangun kesadaran bersama masyarakat terhadap potensi bencana, lalu bagaimana menanganinya, bagaimana menyikapi dan sebagainya. Nah, kemarin ada cerita juga, banjir sudah sekaki, tapi diminta untuk dievakuasi, banyak ibu-ibu tuh nggak mau. Baru setelah airnya itu sampai sedada baru minta dievakuasi, tapi kadang sudah terlambat. Nah, yang kesadaran-kesadaran untuk seperti ini tentu menjadi bagian penting dari peran RRI sebagai media informasi yang edukatif. Nah, ini tadi disinggung soal milenial. Nah, sekarang kita ke kampus. Kami juga sebenarnya ingin bahwa kampus itu menjadi bagian penting dalam juga memberikan konten siaran. Mungkin adik-adik mahasiswa mungkin dengan sinergi dengan pembelajaran dan juga praktek-prakteknya bisa Pak nanti membuat konten-konten yang sangat milenial. Kita juga ada audio visualnya karena RRI bukan hanya audio, sekarang juga ada audio visualnya melalui YouTube dan sebagainya. Itu bisa disinergikan misalnya dengan BMKG sudah sinergi dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang terus akan kita berikan ruang sinergi bagaimana dengan perguruan tinggi dan juga tentu saja masyarakat secara umum, karena memang RRI juga harus memberikan ruang partisipasi untuk semua kegiatan-kegiatan siaran. Nah, ini salah satu poin yang bisa kita sinergikan, termasuk tentu saja ini kalau dengan Pemda ini pasti karena yang punya wilayah ini ya Pak Ganjar ya. Saya kira Pak Ganjar sudah banyak memberikan itu, dan yang tidak kalah pentingnya selain kita dalam menghadapi bencana itu masyarakat menjadi tangguh, lalu pada saat bencana RRI juga harus hadir. Biasanya kita langsung membangun infrastruktur yang kita memang sudah siapkan baik di frekuensinya ada khusus dan sebagainya. Lalu setelah bencana juga ada program RRI trauma healing dan sebagainya. Nah, ini kita mengawal dari memberikan edukasi di awal sampai nanti pasca bencana. Jadi programnya lengkap lah. Tinggal narasumbernya kan banyak. Kita tinggal silahkan semuanya datang ke RRI untuk bersama-sama kita memberikan perhatian dan juga kesadaran bagaimana untuk membantu program-program kemanusiaan secara bersama-sama. Baik, Bu Nuning, bisa diceritakan juga Bu Nuning, RRI ini kan juga sempat mengawal kejadian bencana alam di Palu. Bahkan RRI Palu sendiri ini menjadi posko dari masyarakat untuk berlindung. Silahkan Bu Nuning.
Iya, pada saat di Palu itu memang kita semuanya sebenarnya sedang ada raker di Bali waktu itu, tapi lalu semua perhatiannya ke sana. Beberapa menit kemudian RRI bisa langsung on air, dan karena di mana-mana semuanya mati, akhirnya RRI itu semua masyarakat perginya ke RRI, baik untuk sekedar ngecas HP, untuk komunikasi dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah peran utama RRI adalah mempertemukan keluarga-keluarga yang hilang. Jadi di tenda-tenda pengungsian itu mereka masih bawa radio transistor karena listrik mati. Kalau radio transistor masih pakai baterai. Jadi yang tradisional ini sangat penting pada saat-saat tertentu seperti itu dan di saat-saat lain. Lalu ada yang lapor keluarganya hilang, kemudian dipertemukan. Lalu ada yang lapor ke RRI anak saya hilang. Kemudian di tenda nanti ada yang reporter kita ada di tenda-tenda. Jadi ada yang on the spot, kemudian mencoba untuk mencari itu. Kemudian ada juga SMS, WA dan juga media telepon yang dibangun, yang memang itu untuk RRI bisa hidup. Tapi yang ngecas itu loh sampai ratusan. Jadi kita memberikan tuh. Selain itu juga bisa menjadi pusat kemudian untuk dapur umum juga kita. Iya. Akhirnya udahlah dengan segala hal. Padahal teman-teman RRI sendiri juga waktu itu rata-rata banyak yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, tapi tetap mereka bekerja siang malam untuk melayani masyarakat, dan RRI menjadi media solusi dan media juga untuk teman-teman semua masyarakat mencari tahu dan tentang keluarga maupun semuanya yang berkaitan dengan bencana. Jadi sangat mengharukan waktu itu karena yang ngecas itu sampai ratusan itu hanya sekedar ngecas HP, antri sampai dibuatkan stop kontak khusus gitu, sehingga nah itulah peran sosial RRI selain juga melalui siaran, melalui yang langsung ya. Nah. Baik, kita beri tepuk tangan untuk 5 narasumber yang sudah memberikan pemaparan. Nah, setelah ini yang ingin bertanya ya disiapkan dulu, nanti diakomodir. Kita juga akan hadirkan testimoni para camat di Kota Semarang yang mungkin daerahnya rawan banjir. Namun sebelum itu kita akan dengarkan satu hiburan terlebih dahulu dari tim musik Universitas Semarang.
kasih. Terima kasih. Rumah kita, tidak ada salahnya kita menjaga rumah kita, Jawa Tengah Indonesia, salah satunya dengan sebagai mitigasi bencana. Saya cek lagi, kentongan. Iya. Nah, sambil menanti ini ya, para audiens yang ingin bertanya sepertinya sudah terlihat wajah-wajah penasaran begitu. Saya ke Pak Gub kembali. Pak Gub, bisa ceritakan sukses story-nya ini Pak dalam penanganan bencana di Jawa Tengah Pak Gub. Silakan. Ya belum sukses amat. Sukses Pak. Tapi sebenarnya pesan Presiden adalah bagaimana masyarakat lebih banyak tahu. Maka istilah saya, kita butuh kecerewetan tingkat tinggi. Nah ini kecerewetan tingkat tinggi ini, peran RRI menjadi penting, peran lembaga penyiaran menjadi penting, peran medsos menjadi penting. Daripada jadi haters, Betul. daripada cuman bikin hoax, kenapa kita tidak cerita, memberikan informasi bagaimana rumah yang tahan gempa, bagaimana ramalan cuaca besok pagi. Di Pak Tuban yang sampaikan terus. Dulu ramalan cuaca masuk di TVRI kan ditulis Jakarta titik-titik, gitu kan dulu. Semarang titik-titik, Surabaya titik-titik, rezeki tidak merata. Dulu gitu itu titik-titik itu nggak merata. Tapi hari ini tentu kita memberikan edukasi. Bu, setelah kita menggerakkan banyak teman-teman komunitas, ternyata luar biasa. Jadi tidak melalui acara yang lebih formal, lebih informal dengan mereka. Sekarang komunitas di sekitar gunung berapi, itu ternyata mereka punya, termasuk radio komunitas. Maka dengan hanya saya datangi, dengan hanya 5 menit saya siaran, itu diulang-ulang ternyata sama mereka. Betul. Kedua, saya ajak kawan-kawan muda, mereka yang mengaku dirinya milenial, itu kita ajak, tadi bicara sama Mbak Nuning itu lomba ngevlog, lomba menampilkan kegiatan yang dilakukan di tempatnya. Dengan perguruan tinggi kami kerjasama untuk membuat desa-desa tangguh bencana, terus kemudian KKN tematik. Kalau dengan kawan-kawan ini udah tiap hari kita ketemu, tiap hari begitu kejadian seperti itu. Tapi kalau kita boleh bicara road to untuk mereka bisa aware, itu ternyata basis komunitas jauh lebih efektif. Maka pemerintah lebih pada fungsi fasilitasi. Sehingga karena ini kalau mereka bertanya, Pak Gubernur kami boleh dong diajari, langsung BPBD saya perintahkan turun, PMI ajak gandeng ya, Tagana gandeng, SAR kalau pelatihan besar, TNI Polri kita gandeng. Untuk apa? Kita sekali saja ya dalam katakan 6 bulan latihan bencana. Maka saya sekarang Mbak kalau keliling ke daerah-daerah gitu, saya coba mampir ke sekolahan. Lalu membawa peralatan Mbak, kadang-kadang pinjam punya SAR Mbak. Bagaimana memadamkan api. Kamu rasakan sendiri ini api menjilat-jilat, kamu semprot, kamu rasakan sendiri. Jadi experiential learning ini sebenarnya penting untuk kita berikan pada mereka. Terus kemudian mereka jadi korban, kita turunkan dari lantai. Anggap aja lah itu gedung kayak, anggap aja itu daerah tebing kayak begitu. Maka mereka akan berlatih bagaimana teknik tali tunggal, singgerup teknik. Terus kemudian dia mesti menghauling untuk melakukan SAR begitu ya Pak ya. Itu kita ajarkan dan mereka mengalami. Ini bisa kerjasama dengan Mapala, dengan teman-teman pramuka, adik-adik pramuka, ini sebenarnya semua bisa. Nah, kalau kita tiap hari ketemu dengan Pokmas, kita cerewet untuk menyampaikan, bagaimana tempatmu? Nah, apa bencana yang ada? Mereka akan aware. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Jepang, ketemu dan hari ini pemerintah Hyogo pengen Pemprovnya, prefekturnya pengen kerjasama dengan kita. Yang menarik adalah di sana ada kota Kobe. Kobe sangat terkenal. Waktu saya kemarin keliling, terus kemudian mampir ke kota Toyota, saya ketemu dengan wali kotanya. Lalu saya tanya, bagaimana cara Anda memberikan penjelasan pencegahan atau mitigasi bencana? Ternyata setiap orang asing datang ke situ, dia tinggal di situ, itu langsung dapat. Kamu tinggal di mana? Di sini. Maka bencanamu adalah ini. Kamu evakuasinya nanti tempatnya ini, jalur evakuasinya ini. Seandainya terjadi bencana, kami tidak akan nolong ke kamu di sana. Kami nolongnya di sini. Maka silakan datang. Kalau kamu tidak lari ke sini, kamu saya anggap hilang, maka search and rescue yang datang. Luar biasa.
Akhirnya saya masuk training centernya, itu ada simulasi kita bencana, kena typhoon, dilemparin sampai kapas-kapas gini Bu, styrofoam, dan itu dianggap, nah kapas-kapas styrofoam yang ke badan Anda dengan kekuatan angin typhoon itu adalah batu. Jadi Anda tahu maksudnya, Anda bengep kalau kena itu. Terus kemudian dalam kondisi darurat, apa fasilitas mesti ada? Itu kompor, masak, tenda, sampai toilet portable. Tapi saya bilang maaf kalau di sini di Indonesia tidak perlu. Apa? Kami cukup butuh cangkul dan dodok di pinggir jalan gitu kira-kira. Tapi Jepang sangat bersih soal ini. Maka teknologi kemudian berkembang dan kemudian karya-karya industri, desain industri itu muncul luar biasa. Ini sebenarnya cerita-cerita storytelling yang bisa kita berikan pada anak-anak muda. Lalu anak-anak sini komentarnya gini Mbak, menarik. Kalau itu saya juga bisa Pak, good. Mana produkmu? Nah yang begini ini kita ajak mereka terlibat. Maka ini sebenarnya cara ikhtiar kita untuk mendorong agar masyarakat peduli. Baik, itu salah satu cara ya. Mungkin bisa diaplikasikan juga di Jawa Tengah, khususnya nanti dilempari styrofoam juga ya Pak Gub ya. Nah ini waktunya bagi audiens yang ada di Auditorium Insinyur Wijatmoko yang ingin bertanya. Sudah diakomodir oleh rekan saya Bahtiar Rifai. Silahkan sebutkan nama dan juga asalnya dari mana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Gigi Arya Yudantama dari Fakultas Teknologi Pertanian USM. Saya ingin bertanya kepada yang terhormat Bapak Ganjar selaku pemerintah Jawa Tengah saat ini mengenai gini Pak, bencana-bencana yang disebabkan oleh masyarakat sendiri, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Dalam hal contoh kecil banjir. Banjir itu sudah ada hukum yang mengaturnya, tetapi yang kurang saat ini adalah upaya, yaitu tindakan tegas dari pemerintah, baik itu dari RT, RW maupun kelurahan yang memang kurang pengawasannya untuk pembuangan sampah. Nah, warga masih membuang sampah sembarangan. Yang saya tanyakan upaya dari pemerintah Jawa Tengah untuk menanggulangi itu, yaitu tindakan yang tegas. Harus tegas ya Pak ya untuk mengatur sampah ini bagaimana. Ya. Dan serta yang terakhir ini menginformasikan pada teman-teman, nanti tanggal 21 September 2019 ada agenda bersih-bersih sedunia, World Clean Up Day 2019. Dan saya harap warga Jateng khususnya di USM mengadakan agenda seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya terkait dengan bencana yang dibuat sendiri. Masih ada satu lagi yang akan bertanya ini Pak Zainal Abidin Petir. Ingin memberikan pertanyaan langsung Pak Zainal, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu untuk Pak Anhar selaku Kepala Stasiun RRI Semarang yang selalu mengikut sertakan saya. Mohon izin Pak Ganjar, hari ini Pak Mas Ganjar lah ya, karena hari ini kelihatan muda, karena belangkonya jadi ganteng atau karena memang orangnya. Mumpung belum jadi presiden kan boleh nggak sai. Siapa yang jadi presiden duluan, Pak Ganjar atau Zainal Petir gitu? Tepuk tangan dulu dong. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ganjar, ini peran RRI sudah sangat luar biasa. Saya sampaikan berkali-kali Pak Ganjar, RRI itu lembaga independen, milik pemerintah. Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, PP 11 dan 12 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik dan RRI itu sangat kuat dasar hukumnya. Punya fungsi edukasi, kritik, terus melakukan pembentukan karakter bangsa. Ini sangat penting Pak Ganjar. Hanya saja berkali-kali saya sampaikan, walaupun di undang-undang jelas sekali anggarannya itu dianggarkan dari APBN, pendapatan masyarakat, sumbangan masyarakat, itu sumber anggarannya, dan APBD. Apakah selama ini Pak Ganjar sudah mengalokasikan anggaran ini untuk kegiatan yang sifatnya edukatif atau belum? Nek urung yo kebangetan Pak Ganjar, terus terang itu. Ini saya bukan membela Pak Anhar, tapi kegiatan seperti ini kalau dilakukan Pak Ganjar
roadshow kemana-mana dengan anggarannya dari Pak Ganjar atau digandulkan di Kesbang atau di Humas atau di Kominfo itu kan bagus. Tolong ini untuk supaya lebih baik RRI, dan ini dalam rangka edukasi loh Pak Ganjar. Yang kedua, kalau melihat Undang-Undang 24 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana, di situ ada kewajiban pemerintah Pak Ganjar, di mana bagaimana supaya pemerintah baik presiden, gubernur, wali kota, bupati, saya bicarakan di situ ada kewajiban supaya dalam pembuatan kebijakan itu harus potensi untuk bencana alam itu harus diperhatikan. Jadi belum, jangan terlalu panik gitu loh. Saya nggak ngeritik Pak Ganjar, ini masukan untuk Pak Ganjar aja. Jadi kebijakan pembangunan yang berpotensi timbulkan bencana alam, kegiatan eksploitasi yang menimbulkan bencana alam, penataan ruang, dan kegiatan reklamasi. Pak Ganjar, banyak sekali di Semarang, Jawa Tengah ada penambangan ilegal. Saya sudah sampaikan Pak Ganjar, ini bisa berdampak pada bencana alam. Pak Ganjar waktu itu, Pak Ganjar ini banyak sekali penambangan ilegal karena satu belum berizin, kedua karena tidak bisa berizin. Tidak bisa berizin karena memang di situ hutan lindung atau memang daerah untuk penghijauan nggak mungkin karena untuk menghindari dampak daripada bencana. Nah, saya sempat ngomong Pak Ganjar ini ilegal. Kenapa Pak Ganjar? Pak Ganjar waktu itu saya laporkan polisi Mas Petir. Pernah saya laporkan Pak Ganjar. Bahasa kok nggak terlalu direspon. Tapi ketika saya laporkan kemarin juga ada, saya laporkan kepada anak buah panjenengan, Pak Sujarwanto selaku kepala ESDM, langsung ditutup. Ini hebat, tepuk tangan dulu dong. Baik. Tapi mohon maaf, ini saya juga sampaikan kepada oknum polisi, Pak. Ke Polda saya datang ke Krimsus, ini ada penambangan ilegal. Saya sudah ngecek kok. Kemudian saya kan sifatnya pengawasan Polda, Mas. Baik, terima kasih Pak Zainal Petir. Sebentar dulu. Sudah ya. Kalau nggak sampean duduk sini jadi pembicara berikutnya. Oh iya. Orang apa-apa. Kalau nggak gini nggak Zainal Petir, ini saya kalau panggil Zainal Bledek. Baik. Teman saya. Iya. Dua audiens sudah disampaikan tadi ya pertanyaannya, langsung ke Pak Gubernur, silahkan. Oh, saya dulu. Gigi ya namanya tadi ya. Gih. Mana ya Gigi tadi ya? Gigi boleh dikasih mic nggak? Saya mau dialog sebentar. Gigi tadi menyatakan gimana banjir, tindakan tegas. Ini khas pertanyaan mahasiswa yang saya suka. Kamu kalau naruh sampah di mana? Sebenarnya saya orang Demak, dan di Demak itu di desa saya ada tempat sampah tersendiri setiap rumah. Oke, kamu kalau naruh sampah di mana? Di tempat sampahnya, Pak. Tempat sampah. Keluargamu? Sama. Temanmu? Temanku belum tahu sih, Pak. Kira-kira kalau kamu tahu teman kuliahmu buang sampahnya atau naruh sampahnya sembarangan, apa yang akan kamu lakukan? Ya saya langsung memperingatkan, dan juga saya ambil sendiri itu sampahnya. Kamu ambil sendiri, peringatkan, itu konsep apa sudah kamu lakukan? Jujur demi Allah. Sudah saya lakukan. Lo enggak, nanti saya praktekkan dulu. Gini teman-teman, kan kita tidak bisa bicara itu pakai konsep. Maaf, dengan genit-genit nggak boleh. Kenapa saya tanya itu dulu? Kalau semua sudah melakukan seperti yang kamu lakukan, maka tidak ada bantal, kasur, lemari di sungai. Oke? Nah, maka di depanmu itu tidak ada lagi kotoran. Maksud saya begini, Gigi. Apa tindakannya? Saya mau buat kongres sampah. Akhir bulan ini. Maka World Clean Up Day kita akan dorong. Maka Gigi terima kasih atas pertanyaan. Tapi saya mau respon begini dengan jawabannya. Terima kasih Gigi. Ya Pak, terima kasih. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Ternyata sampah itu bukan apakah ada tempatnya atau tidak. Tadi pagi saya keliling ke Kota Lama, Pak. Terus kemudian di Kota Lama orang lagi membersihkan tempat sampah. Nah, tempat sampah itu menjadi sampah. Tempat sampah itu menjadi sampah. Karena apa? Tempatnya akhirnya kotor dan bau. Karena apa? Teori kontainernya
containingnya itu keliru. Proses mewadainya keliru. Karena apa? Dibuangnya langsung di situ sudah dikerui. Padahal umpama dalam kota itu yang diambil di dalamnya itu ada kontainer kecilnya. Kemudian masuk diambil semuanya ini. Maka itu bersih dan ini dicuci. Setelah saya lihat, saya ngomong sama teman-teman pengusaha plastik, kami akan kurangi plastik. Ternyata perusahaan plastik khususnya Kresek itu protes, Pak, kami hanya kurang lebih 6%, Mbak. Yang lain-lain yang mengerikan itu. Tapi kalau Bapak larang ini, kami pabriknya tutup, Pak. Ada problem tenaga kerja. Tapi di Bali bisa loh, Pak Ganjar harus berani, di Bogor bisa. Iya, di sana nggak ada pabrik plastik. Hati-hati. Lalu saya dorong, siapa hari ini mahasiswa yang membawa gembes, tumbler, angkat tangan yang hari ini membawa. Saya. Hanya kamu dan aku. Aku ada bawa. Apa artinya? Artinya enggak, Anda pasti pakai cup dan dibuang. Buangnya pasti ke tempat sampah dan tidak pernah dipilah. Bapak Ibu, 4 tahun saya membuat kongres sungai. Akhirnya melahirkan sekolah sungai. Sudah selesai? Belum. Maka Prof. Ratman dari UGM, karena dia orang Klaten, membuat uji coba di Klaten. Kemudian di Brisbane dia sampaikan, saya punya program ingin membuat sungai terbersih tahun 2045. Lama amat, emang bisa sebentar. Si Jepang itu saya datangi. Kenapa kota Anda bisa bersih? Kami butuh waktu 50 tahun untuk merubah perilaku. Maka sampah adalah hulu. Apa yang menjadi potensi? Apakah ada substitusi untuk mengganti? Plastik di Sukoharjo sudah dibuat plastik berbahan dasar dari singkong, kasava. Dan itu bisa lebur. Tapi siapa yang bisa memberikan insentif industri itu bisa tumbuh? Belum. Saya penyuka salah satu kue pisang yang dibuat oleh toko roti di Semarang yang paling enak. Anak kami hampir tiap hari saya suka, saya tiap hari makan itu, tiap hari. Kalau saya naik mobil keluar kota pasti ada kotaknya begini dan itu dari toko roti itu. Tolong sampaikan pada pemiliknya, boleh nggak roti yang saya pesan ini dibungkus dengan kertas? Alhamdulillah kemarin sudah pakai kertas. Boleh nggak saya nyuguh tamu itu tidak pakai lagi plastik? Bisa. Edukasi itu ada 50 tahun pengalaman Jepang, maka saya coba adopt. Tapi mengajak masyarakat untuk memilah sampah sulitnya minta ampun. Saya kalau sepedaan di Car Free Day saja, jalan-jalan di Simpang 5 saya berhenti, lalu ada gadis-gadis cantik, cowok-cowok keren di situ, selfie, habis minum dibuang. Lalu saya bilang, Mas, pungut dong. Bukan saya kok, Pak. Ya udah dipungut. Oh, ya nggak mau, Pak, bukan saya. Oke, makasih. Karena tidak ada gigi. Kalau gigi pasti diambil semua sampahnya. Namanya juga gigi. Kamu kelihatannya gigih sekali loh mengut sampah. Ya. Maka akhirnya saya bilang, oke, saya bantu ya. Sekarang Pak Gubernur akan mengambil. Oke. Apa yang terjadi dia? Ya silahkan Pak gitu. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, bicara karakter, bicara sopan santun, bicara tata krama, tidak ada. Zaman saya dulu itu, jangankan itu saya kenal, dia pejabat, orang tua saja kita, sudah saya ambilkan. Iya. Perilaku ini ya, maka sampah itu adalah hulu. Siapa memproduksi, potensi akan dibuang kemana? Satu. Di tengahnya, apakah kemudian kita menggunakan dalam jumlah banyak, adakah alternatif pengganti? Lalu di tengahnya, perilaku kita terhadap pengelolaan sampah. Jadi bukan soal enteng ini. Dan terakhir, bagaimana kita mengolah? Ya. Ketika seorang gubernur pergi ke Manchester mengatakan, Mas Ganjar, saya mau ganti plastik ini, kita olah akan menjadi BBM. Oke, good. Mas Ganjar kalau mau ikut aja. Oke. Pertanyaan saya, kamu mau larang plastik nggak? Iya. Loh, nanti suplainya dari mana? Kalau plastiknya kamu larang, sementara industrinya butuh banyak plastik dan dia akan dikonversi menjadi BBM, kamu dari mana? Betul. Swedia itu paling bagus. Sekarang orang sudah memilah sendiri karena ini ada harganya. Sampahmu adalah hartamu. Begitu kemarin kami membuat. Dan beberapa desa ada, maka Gigi betul. Di desanya sudah ada. Gigi, saya hanya minta pengaruhi temanmu, pengaruhi keluargamu, pengaruhi lingkunganmu. Karena ini movement, ini gerakan. Maka kalau kita bisa hidup bersih, akan bersih. Perilaku kita bersih. Saya selalu cerita, di Jepang saya lihat orang, kenapa ibu ini, maaf, dia bawa anjing, kemudian pas nyebrang jalan, anjingnya buang kotoran, Bu. Apa yang kita lakukan?
Apa yang kita lakukan? Kalau kita cuek, lah iki asune ngising, maaf, bahasanya begitu. Akhirnya apa? Ya sudah cuek, ya ini cuma hewan. Dia enggak. Dia nyebrang, diikat, kemudian dia balik ambil plastik, kotorannya diambil, diikat, dimasukkan tasnya. Siapa yang mau melakukan itu? Di tempat kita? Enggak, ini peradaban. Maka tindakan tegas enggak bisa, Mas. Kalau tegas masa tak hukum. Masa mbahmu buang sampah tak hukum kan ora iso. Yang ada adalah diedukasi. Ini saya ngomong belak-belakan. Mari kita bicara terbuka, nanti saya tunjukkan. Maka Gigi betul. Maka Gigi mulai hari ini tak catat dan tak doain kamu. Kalau kamu sudah seperti itu, Pak, kalau teman saya nggak mau saya ambil, tak doain. Kalau kamu melakukan itu, kamu ndang lulus. Amin. Tapi kalau kamu nggak melakukan itu, Pak, jangan diluluskan, Mbak. Baik. Ya, oke, itu ya. Jadi clean up day-nya saya terima kasih UMS membantu itu. Kalau bisa jangan setahun sekali deh. Boleh nggak? Terus menjadi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, seminggu sekali. Kami di Pemprov ini setiap hari Jumat, besok pagi ya Pak ya. Besok pagi setelah olahraga bersih-bersih sekitarnya, wajib. Setiap hari Kamis kami pakai baju adat. Mbak UMS melu. Setiap hari Kamis Nuwun Sewu ini harusnya kita pakai bahasa Jawa, Pak, agar kita menghormati budaya dan mengembangkan. Ya kalau Anda dukung saya, setuju budaya, setuju Pak, endi, gitu kan. Karena kita banyak bicara tapi tidak melakukan. Nah, hari ini mari kita banyak bicara dan banyak melakukan, gitu. Mumpung bisa ngeritik juga. Pak Zainal Bledek. Ini teman saya, RRI ada anggarannya, gampang Mas, ikut aja roadshow saya, RRI ikut, RRI biasanya ikut kok. Beberapa radio termasuk swasta sudah ikut dengan saya, tinggal kerja sama saya, go. Saya punya acara gayeng bareng Gubernur Jateng di TVRI, bukan TV yang lain, karena TV lain saya nggak mampu bayar, maka kami kerjasama dengan itu tidak perlu bayar. Cuman persoalan TVRI yang ada persoalan tanah, saya bilang Anda minta saja saya kasih hibah, kan ini antar negara. Maka jangan khawatir Pak Jenderal Petir, apakah kemudian bisa? Oh bisa saja kalau mau, gampang itu. Perencanaan berbasis bencana alhamdulillah sudah, RPJMD kita sudah memperhitungkan itu. Bahkan termasuk ketika kita membuat ini Pak Jainal, program strategis nasional, buat tol, buat ini, seluruhnya kita hitung. Sebenarnya yang disampaikan PUPR untuk tol Semarang-Demak, Semarang-Demak itu bagus. Tapi membuat tanggul itu adalah rekayasa manusia. Waktu saya ke Belanda, saya tanya sama mereka di water management itu, terus kemudian Dewan Airnya itu bicara gini, Bapak jangan sekali-kali ikut saya ya, gitu malah Pak. Kecuali kebangetan. Kebangetan itu kondisinya memang seperti yang terjadi di Belanda. Maka dia akan disebut Nederland. Nederland, jadi tanah yang di bawah. Maka kemudian dia harus mau tidak mau melakukan rekayasa itu. Maka katanya dari sisi pertahanan Belanda nggak suka perang Mbak, karena kalau dibalas itu dibom banjir dia, selesai. Maka dia melakukan engineering. Pesan dia kepada saya gini, sekali Anda membuat tanggul, seumur hidup Anda harus pelihara. Bapak Ibu, saya lihat ke waterboardnya Pak, waktu mengelola pompa Pak, itu tempatnya di bawah, tingginya kurang lebih 15 meter, 25 meter Pak. Apa yang terjadi dengan pompa itu di bawah Pak? Saya bayangkan kalau di sini kayak pompa kita itu Pak, isinya oli, tikus, kelambi amoh gitu, sandal jepit turahan, kemana-mana. Pak, di sana kayak kafe Pak. Dan petugasnya saya tanya, kenapa kemudian pompanya ini kok bagus? Ini pompa lama 22 tahun Pak, ini yang baru. Loh, yang lama 22 tahun kok masih mulus? Kami cek terus Pak, dan tiap hari kami lap. Ini adalah istri saya yang kedua, katanya begitu. Dia seperti pamer bojo anyar. Dapat cendol, kira-kira gitu. Nah, ini Pak Zainal udah betul, perencanaan berbasis bencana betul Pak. Ini masukannya bagus, kita melakukan itu. Dan terakhir memang galian C itu isinya gali Pak. Jadi jangan khawatir Pak. Pak Ganjar bereskan, nggak semudah yang kita omongkan. Lalu itu mau tabelin gue koncoku. Ayo mari kita jujur yuk. Galian C itu isinya gali. Maka pendekatan saya kita rubah. Boleh nggak boleh, tapi tata ruangnya sesuai, cara penambangannya benar. Problemnya sulit mengarahkan seperti sampah tadi. Maka kerusakannya luar biasa. Betul Pak. Baik. Udahlah.
Ini sudah baik-baik Sebenarnya saja. banyak yang ingin dibahas ya, tetapi karena ya, keterbatasan waktu, ini saya beri waktu 1 menit untuk memberikan closing statement dari Pak Tuban. Silahkan. Terima kasih. Pada saat ini sudah mendekati musim penghujan. Mungkin di bulan Oktober itu sudah memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan, sehingga perlu diwaspadai terhadap angin kencang, petir, angin puting beliung serta curah hujan tinggi yang bisa berdampak pada tanah longsor, banjir maupun pohon tumbang, balio tumbang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tuban. Selanjutnya Pak Ahmad Gadi. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya terkait dengan tanggap darurat, jadi ada beberapa kondisi bencana yang bisa diprediksi. Seperti tadi contohnya oleh BMKG disampaikan ini akan terjadi kekeringan atau banjir. Tapi ada juga yang tidak bisa diprediksi terkait dengan bencana tersebut. Tsunami, kemudian gempa bumi, gunung meletus. Gunung meletus mungkin bisa. Nah, terkait dengan itu kita harus sudah semua bisa ready atau siap untuk menghadapi bencana. Untuk itu kepada masyarakat yang mendengarkan RRI ini juga dalam rangka membangun perumahannya, dalam rangka tinggal di rumahnya, itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan kebencanaan, baik itu dari sisi strukturnya maupun dari sisi tata ruangnya. Mungkin itu saya dari. Terima kasih Pak Ahmad Gani. Pak Nugroho dari Basarnas Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi Basarnas siaga 24 jam siap melaksanakan tugas pokoknya mengevakuasi korban. Tetapi harapan saya tidak terjadi ini ya. Karena sudah ada mitigasi ini sehingga kita semuanya siap ya. Kita semuanya siap. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Jepang itu bagaimana? Ya mari kita pelajari, kita sosialisasikan di lingkungan kita sehingga kita semuanya bisa selamat. Tidak ada korban jiwa yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Gub 1 menit Pak Gub, closing statement Pak Gub. Tolong Pak Tuban ini tiap hari punya informasi cuaca. Tolong kamu retweet, kamu mention, kamu sebarkan, kamu repost tiap hari. Ambil YouTube-nya. Di PUPR itu ada teknologi yang luar biasa bagaimana bangunan tahan bencana. Izin dari kampus tolong akomodasi, sebarkan. Mahasiswa anak muda sebarkan. Yeah. Ada penanggulangan bencana, kalau Anda mau latihan, BPBD siap, BNPB siap, Basarnas siap. Anda butuh latihan, UMS latihan, besok kita latihan, gitu. Dan RRI tiap hari siarkan terus, siarkan terus, gitu aja. Makasih. Terima kasih Bu Nuning. Closing statementnya pada kesempatan pagi hari ini. Iya, tadi kalau ingin mendapatkan informasi yang tidak hoax, tidak bohong, ya dengarkan dan juga akses RRI baik di frekuensi maupun juga melalui aplikasi RRI Playgo. Jadi supaya masyarakat tidak menjadi bingung dan bersama-sama kita melakukan program kemanusiaan mitigasi bencana melalui program kentongan. Terima kasih Bu Nuning. Ini saya ada satu titipan dari syair yang dibuat oleh Kepala Stasiun RRI Semarang, Pak Anhar Ahmad. Saya bacakan ya. Kalau kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Kalau kita bersahabat dengan alam, maka alam akan bersahabat dengan kita. Kalau kita harmonis dengan alam, maka alam akan harmonis dengan kita. Tapi kalau kita merusak alam, maka alam akan memporak-porandakan kita. Karya Kepala Stasiun RRI Semarang, Bapak Anhar Ahmad. Nah, untuk menutup seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memukul kentongan bersama dan menyelenggarakan yel-yel ya. Dan yang kangen dengan Pak Gub, ini jangan lewatkan pagelaran ketoprak pada Jumat 13 September 2019 di halaman RRI Semarang ya. Nanti Pak Gub ini langsung menjadi salah satu peran dalam ketoprak di RRI Semarang. 13 September, diingat jadwalnya. Kentongan.
Ya. Kita coba sekali lagi. Kentongan. Ayo, tanggap bencana. Dari Auditorium Insinyur Wijatmoko Universitas Semarang, Radio Republik Indonesia Semarang hadir Kentongan Masyarakat Tanggap Bencana. Saya Silvian Sori mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.